Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan penyelenggara pelatihan dimanapun berada, teman-teman calon pegawai negeri sipil yang saya banggakan. Pada video kali ini saya akan mengupas tuntas, berbicara dan juga menyampaikan informasi kepada teman-teman semua bagaimana proses pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021. Tentunya ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada peraturan-peraturan baru dan juga ada mekanisme dan teknis pelaksanaan pelatihan yang baru. Oleh karena itu, simak terus video ini, kita berbagi, kita sama-sama bercerita, kita sama-sama menyampaikan informasi terkini dalam teknis pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021. Rekan-rekan sekalian, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman semua calon pegawai negeri sipil, kenapa sih harus mengikuti pelatihan dasar? Kan sudah lolos seleksi kemarin yang begitu ketat. Begini rekan-rekan sekalian. Pertama, teman-teman harus mulai memahami terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aparatur sipil negara. Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pasal 63 di sana menyampaikan bahwa peserta yang lolos seleksi calon pegawai negeri sipil maka diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, dan calon pegawai negeri sipil tersebut wajib mengikuti masa percobaan. Kapan masa percobaan itu? Pasal 64, pasal 65 menyampaikan masa percobaan bagi rekan-rekan semua adalah 1 tahun. Ingat, masa percobaan teman-teman semua ini 1 tahun. Dan dalam masa percobaan tersebut, instansi wajib memberikan pendidikan dan pelatihan bagi teman-teman semua yang akan menjadi dasar kelulusan teman-teman diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Itu yang pertama. Kemudian teman-teman sekalian, teman-teman juga harus memperhatikan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 5 tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, di mana secara spesifik di dalam pasal 34 disampaikan bahwa calon pegawai negeri sipil menjalani masa percobaan 1 tahun, dan dalam masa percobaan tersebut wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dan pendidikan pelatihan yang dimaksud di sini adalah pendidikan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang diatur sebagai turunannya di dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 yang disahkan atau dikeluarkan tanggal 18 Januari 2021 ini merupakan peraturan baru yang membedakan antara pelatihan dasar tahun ini dengan tahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian harus dipahami, dalam pasal 5 peraturan ini disampaikan bahwa pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil memadukan antara pelatihan klasikal dengan non-klasikal. Artinya ini hal yang baru bagi rekan-rekan penyelenggara maupun teman-teman calon peserta lasar. Kemudian teman-teman sekalian, perhatikan juga di sini dalam pasal 7 disampaikan bahwa pelatihan yang klasikal itu dilaksanakan secara normal, peserta datang ke tempat pelatihan, dan yang non-klasikal dilaksanakan dengan metode blended learning. Teman-teman harus pahami juga bahwa dalam pelatihan itu ada 3 yang model pelatihan atau metode pelatihan. Yang pertama face to face, yang sering kita kenal dengan nama klasikal. Yang kedua melalui jarak jauh menggunakan teknologi distance learning. Dan yang ketiga campuran antara face to face dengan distance learning. Inilah yang dinamakan dengan blended learning. Dan model blended learning ini di dalam Peraturan Lembaga Administrasi Nomor 1 Tahun 2021 merupakan
pelaksanaan dari bentuk pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Bagaimana proses pelatihan klasikal dan blended learning ini? Teman-teman jangan lupa ikuti terus video saya, karena nanti dalam video-video berikutnya saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan semua, baik teman-teman penyelenggara maupun calon peserta pelatihan dasar CPNS ini, bagaimana klasikal, bagaimana blended learning, dan yang lainnya, termasuk apa saja yang akan dipelajari. Oleh karena itu, jangan tinggalkan, terus ikuti video-video saya berikutnya. Rekan-rekan yang berbahagia, tadi telah disampaikan terkait dengan model pelatihan yang akan dilaksanakan dalam bentuk klasikal dan blended learning. Sebagai turunan dari Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini, Kepala Lembaga Administrasi Negara telah mengeluarkan keputusan nomor 93 tahun 2021 terkait dengan pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, di mana dalam pedoman tersebut teman-teman sekalian disampaikan bahwa sebelum tahun 2024 pada dasarnya semua pelatihan dasar dilaksanakan secara blended learning. Kemudian bagi teman-teman penyelenggara bisa melaksanakan pelatihan secara klasikal dengan persyaratan instansinya belum siap menyelenggarakan blended learning. Tetapi ingat, pada poin keduanya, pada tahun 2024 penyelenggaraan pelatihan dasar dilaksanakan secara blended learning. Jadi tahun ini merupakan prototipe, tahun ini merupakan angkatan pertama model pelatihan blended learning pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian teman-teman sekalian, bagi rekan-rekan calon pegawai negeri sipil yang akan mengikuti pelatihan ini, ada satu lagi keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 94 tahun 2021, yaitu tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Itulah peraturan-peraturan atau dasar hukum yang harus kita pahami sebagai pegawai negeri sipil, yang tentunya dunia ini merupakan dunia baru bagi rekan-rekan semua. Tetapi bagi rekan-rekan penyelenggara pelatihan, ada satu lagi yang harus diperhatikan, ini di bawahnya, yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 3 tahun 2021 tentang penetapan tarif pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Ini peraturan tambahan bagi teman-teman penyelenggara yang sama-sama harus dipelajari juga. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, sebelum saya memasuki kepada teknis atau model pelatihan seperti apa penjabarannya dalam pelaksanaan nanti sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 1 dan peraturan-peraturan turunannya, tentunya kita harus memahami dulu beberapa hal, ketentuan umum atau pengertian-pengertian penting yang ada dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 1 tersebut. Yang pertama, teman-teman sekalian harus pahami terkait dengan pelatihan dasar. Yang dimaksud dengan pelatihan dasar CPNS ini merupakan pendidikan dan pelatihan masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus memahami terkait dengan istilah masa prajabatan dan pelatihan klasikal. Masa prajabatan ini mengandung pengertian yaitu masa percobaan selama 1 tahun dan wajib dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan. Sebagaimana yang telah tadi bahas oleh saya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian pelatihan klasikal adalah pelatihan dasar CPNS yang strategi pembelajarannya sebagian besar dilaksanakan melalui proses pembelajaran tatap muka. Istilah lain yang teman-teman perlu perhatikan juga adalah pelatihan dasar terpadu
atau blended learning. Ini merupakan pelatihan dasar yang dilakukan dengan memadukan antara proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring. Dan pelatihan jarak jauh atau dinamakan dengan distance learning, dan pelatihan mandiri secara mandiri atau daring, atau lebih kita kenal dengan nama pelatihan mandiri yang teman-teman akan ikuti. Ini beberapa istilah yang teman-teman harus mulai familiar dalam pelaksanaan pelatihan dasar melalui peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 1 tahun 2021 ini. Baik rekan-rekan yang berbahagia, kita mulai pembahasan secara teknis bagaimana pelaksanaan atau implementasi proses pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang diatur melalui Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 1 tahun 2021. Pertama, kita mesti memahami bahwa pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ini, teman-teman sekalian, secara kurikulum itu terkandung dua muatan. Pertama, pembentukan karakter pegawai negeri sipil. Yang kedua, penguatan kompetensi teknis bidang. Saya akan melaju ke atas terlebih dahulu terkait dengan pembentukan karakter. Dalam kurikulum pelatihan dasar ini, untuk membentuk karakter pegawai negeri sipil, setidaknya teman-teman akan diberi materi yang terhimpun dalam 4 agenda. Agenda yang pertama, sikap perilaku bela negara. Kemudian agenda yang kedua, nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Yang ketiga, kedudukan dan peran pegawai negeri sipil dalam NKRI. Dan yang keempat, agenda habituasi. Keempat agenda ini, teman-teman sekalian, satu lagi, orientasi program itu merupakan pengenalan awal. Keempat agenda ini, rekan-rekan sekalian, akan teman-teman semua ikuti atau laksanakan melalui pelatihan, di mana dalam perlan nomor 1 tersebut disampaikan yang pertama dengan klasikal, yang kedua dengan blended learning. Dalam klasikal, teman-teman sekalian, apa yang akan dilaksanakan atau seperti apa proses pelaksanaannya? Perlu rekan-rekan ketahui bersama bahwa pelatihan klasikal ini berjumlah 511 jam pelatihan atau setara dengan 51 hari. Selama pelatihan dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama atau dinamakan dengan on campus pertama setara dengan 177 JP atau 18 hari. Kemudian setelah melakukan yang 177 JP tersebut, teman-teman kembali ke tempat kerja, tetapi masih ada dalam tahap pelatihan atau dalam masa pelatihan, namakan dengan off campus selama 30 hari. Setelah 30 hari, teman-teman balik lagi ke kampus, mengikuti pelatihan secara klasikal selama 3 hari. Jadi ketika pelaksanaan dilaksanakan dengan klasikal, maka terbagi menjadi 3 tahap: on campus, off campus, dan on campus kembali. Kapan pelatihan klasikal ini bisa dilaksanakan? Tadi sudah teman-teman memahami dalam bab 2 Keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 93 tahun 2021 disampaikan bahwa penyelenggaraan pelatihan klasikal dilaksanakan bagi instansi pemerintah yang belum siap menyelenggarakan blended learning. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua, penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS ini dilaksanakan dengan blended learning, yang semua pada tahun 2024 itu semua harus menggunakan blended learning. Dalam blended learning ini, rekan-rekan sekalian, terbagi menjadi 3 tahap pelatihan. Tahap yang pertama, pembelajaran mandiri selama 16 hari. Rekan-rekan sekalian, calon peserta asal yang belajar mandiri melalui MOC LAN selama 16 hari. Setelah selesai pelaksanaan MOC LAN,
Melalui MOSLAN, teman-teman akan masuk dalam fase kedua atau tahap kedua yang dinamakan dengan distance learning. Ini pelaksanaan distance learning. Dan teman-teman mesti memahami bahwa dalam distance learning ini ada dua kegiatan besar yang teman-teman akan ikuti. Pertama, aktualisasi selama 30 hari kerja di tempat kerja masing-masing di instansinya. Yang kedua, distance learning ini akan melalui e-learning, melalui LMS LAN. Berapa lama e-learning dilaksanakan atau diikuti oleh rekan-rekan calon pegawai negeri sipil? Selama 22 hari melalui Smart Bankom ASN. Dan selama 22 hari tersebut, teman-teman sekalian, terbagi menjadi yang pertama sinkronus, yang kedua asinkronus. Sinkronus itu selama 25 jam pelatihan, dan yang kedua asinkronus selama 192 jam pelatihan. Ketika distance learning ini selesai, rekan-rekan sekalian, maka teman-teman akan memasuki tahap yang ketiga, yaitu pembelajaran klasikal, di mana dalam klasikal ini teman-teman akan masuk ke lembaga diklat. Masuk ke lembaga diklat selama 6 hari. Inilah proses pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021. Bagaimana kalau pelaksanaan pelatihan dalam keadaan darurat? Teman-teman sekalian, jangan khawatir. Rekan-rekan penyelenggara juga jangan khawatir. Dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 43, ketika kondisi darurat, maka pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dilaksanakan dengan sistem distance learning. Jadi semuanya full distance learning, tidak ada klasikal. Demikian teman-teman sekalian, secara garis besar apa yang teman-teman semua akan ikuti selama proses pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Dan teman-teman semua, saya akan membahas bagaimana model blended learning, bagaimana dengan sinkronusnya, bagaimana dengan asinkronusnya, apa yang dilakukan, bagaimana aktualisasi, dan apa juga yang dilaksanakan selama klasikal 6 hari di lembaga diklat. Teman-teman jangan khawatir, saya akan membahas secara terperinci dalam video-video selanjutnya. Jadi ikuti terus video yang akan datang. Pertama, video yang selanjutnya saya akan membahas model latar blended learning. MOOC-nya seperti apa, distance learning-nya seperti apa, klasikalnya seperti apa. Demikian video kali ini, dan sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.